Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam pembukaan Penkris di tahun 2022 dan bulan katekisasi 2022 dengan tema Kasih itu Toleran, Minggu 4 September 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membuka Pekan Pendidikan Kristen atau Penkris di tahun 2022. Penkris tahun ini bertema menghidupi toleransi positif. Selaras dengan tema itu, ibadah kita hari ini akan menghayati pengajaran Alkitab perihal kasih itu toleran. Mari kita dukung pelaksanaan Penkris supaya pendidikan Kristen menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari dan anak-anak semua, mari kita menyiapkan hati melalui saat teduh secara pribadi. Saat teduh cukup. Saudaraku, Dia memanggil kita untuk mengangkat hati baginya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, dan umat kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ibadah pembukaan Penkris tahun 2022 dan bulan katekese tahun 2022, marilah kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bagi bangsa Indonesia, toleransi bukan cuma ide. Itu merupakan praktek hidup sehari-hari. Berkat toleransi, hingga kini masyarakat Indonesia yang begitu beragam bisa hidup bersama secara wajar. Gereja dan sekolah Kristen adalah bagian dari masyarakat. Kita harus mewujudkan toleransi positif, yaitu dengan cara menerima, menghormati perbedaan, serta memperjuangkan penerimaan tersebut dengan kasih.
Semoga teladan kasih Tuhan Yesus menjadi bekal bagi kita semua untuk mewujudkan toleransi positif. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku bila hati kawanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti jejaknya, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir bagi sesama dengan kasih persahabatan, kehangatan, dan melindungi yang lemah? Ataukah kita masih sibuk berbantah-bantah di antara kita, memperebutkan siapa yang paling benar, berpengaruh dan dihormati? Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Tuhan, kami mengakui dosa kami dengan membatasi makna kasih sesuai pengertian, kehendak dan keinginan kami, sehingga kasih dan pengampunan-Mu terhenti untuk kami. Ampunilah kami. Kiranya cahaya-Mu menyinari hati dan pikiran kami menjadi semakin terbuka menerimamu dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan dengan mengingat firman yang tertulis dalam Amsal 2 ayat 6 sampai dengan 8. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Memenuhi tempat
Bersama-sama di pembukaan Pepenkris Pekan Pendidikan Kristen tahun 2022 ini, kita akan mendengar sabda Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Saya hantarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, mempergumulkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tentang persembahan berhala. Yang demikian sabda Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mau mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di depan, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kalau kita memperhatikan sabda yang kita rasakan pada saat ini, dan kita melihat implikasi atau kenyataan yang sering terjadi, bahwa persoalan yang terjadi tentang persembahan berhala agaknya menjadi relevan. Ketika seseorang dalam pengetahuannya sudah merasa benar dan paling benar, maka orang akan terjebak dengan kesombongan. Orang akan terjebak dengan bersikukuh tentang kebenaran pengetahuan yang diperolehnya atau yang dimengertinya, sehingga ia akan mudah berbantah atau berdebat kusir dengan mereka yang dalam tanda kutip dianggap kurang atau belum memiliki
pengetahuan yang sepadan. Dan ini Bapak Ibu bisa saksikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam dunia pendidikan, di mana tentu setiap orang, setiap pribadi, setiap guru mempunyai keahlian tertentu, karena dengan pengetahuan yang dia peroleh semasa belajar, semasa kuliah, maka dia mengetahui dan memahami bahwa pengetahuan itu benar. Akan tetapi juga seorang yang lain dengan pengetahuan ilmu yang diperoleh dengan bangku kuliah yang berbeda juga tentu menjadi benar dengan pemahaman dan pengetahuannya. Maka sebenarnya firman ini mengajak kita untuk menahan diri, untuk bisa mengontrol diri kita. Sehebat apapun pengetahuan itu, kalau justru pengetahuan itu membuat orang lain menjadi tidak benar, membuat orang lain menjadi tidak bermoral, maka sebaiknya menunda untuk memperdebatkan atau mempertontonkan, mempraktikkan hidupnya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Bahkan Rasul Paulus berani, kalau memang makan daging itu dianggap bermasalah bagi saudaraku yang lemah, maka aku bersedia tidak makan daging untuk selama-lamanya. Kontrol diri yang luar biasa demi menghargai, demi melihat martabat orang lain itu tetap tegak. Jadi jangan sampai pengetahuan kita itu membuat orang lain menjadi kagol, jadi kecewa, menjadi sakit hati, jadi minder, menjadi enggan lagi untuk sekolah, menjadi enggan lagi untuk ke gereja, jadi enggan lagi untuk aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Jangan sampai kepandaian walaupun yang kita miliki sangat luar biasa, tetapi jikalau yang kita miliki itu buat saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, anak didik kita, Bapak Ibu guru, sekolah kita menjadi batu sandungan, maka kita perlu seperti Rasul Paulus. Dasar yang dilakukan Rasul Paulus adalah di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, yaitu tentang kasih Allah. Jadi kalau kita melihat hal ini, maka kasih Allah adalah kasih yang toleran. Jangan sampai kita mengaku memiliki kasih, tetapi kita mencampakkan, kita tidak bisa menghargai orang lain, bahkan membuat orang lain merasa kalah, merasa tertindas, merasa malu, merasa hilang martabatnya, merasa tidak lagi memiliki pengetahuan, karena pengetahuannya kalah dengan kita, maka itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Sekali lagi, itu bukan kasih yang kita praktekkan. Jadi, marilah kita belajar, khususnya dunia pendidikan, jangan sampai kita mendidik anak-anak kita dengan pengetahuan yang begitu luar biasa, tetapi tidak mempunyai kendali atas pengetahuan, atas pendidikan. Kendali itu adalah kasih. Mana kasih mampu melihat harkat dan martabat orang lain, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun kedudukannya. Kalau kita bisa melihat harkat dan martabat orang lain, maka pengetahuan kita adalah pengetahuan yang dilandasi oleh kasih, dan kasih adalah toleran. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh.
Saat teduh selesai kita berdoa. Bapa di surga, ketika kami melihat tidak banyak di antara kami memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, bahkan mencapai gelar doktor oleh karena pengetahuannya. Tetapi kami juga sering melihat praktek-praktek dalam kehidupan, justru pengetahuan-pengetahuan yang kami miliki, pemahaman-pemahaman yang kami miliki, baik secara keilmuan, secara teologi, secara Alkitab, bahkan menjatuhkan, menganggap orang lain, menganggap gereja lain, menganggap sesama kami tidak benar, salah. Maka sesungguhnya pemahaman, pengetahuan yang kami miliki masih jauh dari apa yang Engkau harapkan. Kami belajar dari Rasul Paulus, di mana mendasari pemahaman pengetahuan yang luar biasa. Rasul Paulus adalah intelektualitas yang sangat luar biasa, bahkan setingkat S3. Tetapi karena pengetahuannya dilandasi oleh kasih, ia bahkan bersedia untuk tidak makan daging selama-lamanya, apabila makan daging itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, yang belum memiliki pengetahuan yang begitu luas. Ajarlah kami dalam berpendidikan, di lingkungan pendidikan, di lingkungan jemaat, di lingkungan masyarakat, untuk tetap melihat harkat dan martabat orang lain jauh lebih utama, lebih penting ketimbang pengetahuan yang kami miliki, karena kasih itu bersifat toleran. Terima kasih Kristus, berkati sekolah-sekolah Kristen, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati pendidikan di Indonesia, pendidikan NU, pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Buddha, Konghucu, Hindu. Kiranya bersama-sama memandang manusia, anak didik sebagai anak yang berharkat dan bermartabat, yang perlu dihargai satu demi yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengaturkan persembahan, sebab segala berkat Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Petrus bab 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan sampai 3, Tuhan ambil hidupku. Bagai
Jemaat kami mohon untuk berdiri. Mari kita berdoa saya hantarkan. Bapa yang ada di surga yang penuh dengan kemuliaan, ajarlah kami untuk menyatakan syukur kami yang salah satunya dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, khusus sebagai bagian kami mempraktekkan kasih yang nyata kepada Engkau dan sesama kami. Karena mengucap syukur tanpa kasih seperti tong yang kosong tiada artinya. Ampunilah dan sucikanlah persembahan kami menjadi bentuk kasih yang nyata. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Kasih. Kami mengarahkannya kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui hidup yang toleransi positif. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Allah yang beserta kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan pimpin anakmu, Kidung Jemaat 413, 1 dan 2.